Halo semuanya, selamat datang di Channel Next Trend. Dari sekian banyak HP yang sudah rilis di Indonesia, karena suka ada yang terlewat nih, yaitu sistem antarmuka yang digunakan tiap-tiap brand HP. Ya semuanya memang menggunakan sistem operasi Android sih, tapi biasanya setiap brand punya sistem antarmuka sendiri dengan fitur yang berbeda, dengan optimasi yang berbeda. Jadi ya setiap brand itu biasanya unik. Nah, di sini saya akan ngasih pilihan di Next Trend Editorial Choice, sistem antarmuka mana yang kira-kira akan menarik. Bersama saya Bagus, inilah Next Trend Editorial Choice 2022, sistem antarmuka. ColorOS 12 Series 1 adalah sistem antarmuka yang banyak dipakai oleh HP Oppo yang sudah berbasiskan Android 12. Sistem ini menawarkan pengalaman memakai yang menyenangkan, mulus, dan tentu saja yang penting itu adalah efisiensi dayanya yang cukup bagus. Pengoperasian dari sistem operasi ini itu juga cukup mudah ya, dengan animasi yang halus, bentuk icon yang secara estetik tuh sangat keren. Kami sendiri sudah mencoba berbagai macam HP Oppo dengan ColorOS 12 Series 1 dan selalu merasa puas dengan sistem ini. Dan tentu saja dia juga punya banyak banget fitur untuk pengguna yang produktif, terutama untuk multitasking. Ada split screen, flex window, dan yang paling saya suka itu adalah multi screen window. Fitur ini bisa menampilkan tampilan HP ke dalam laptop ataupun bahkan ya ke dalam tablet Oppo untuk memudahkan transfer data ataupun produktivitas. PantasOS merupakan sistem operasi dari Vivo yang bisa kalian rasakan di HP flagship hingga entry level Vivo. Terdapat wallpaper ciri khas dan yang paling menarik dari sistem operasi ini ialah widgetnya yang bisa banget dimanfaatkan oleh kamu yang pengen ngerasa ala iOS di Android. Lalu terdapat juga fitur lainnya yang bermanfaat untuk pengguna seperti penghemat baterai, fitur untuk game, dan toko aplikasi tersendiri. Bagi kalian yang suka edit video, PantasOS juga menyediakannya hingga menghadirkan beberapa fitur tambahan yang bisa dimanfaatkan agar video lebih menarik. Bagi fitur gaming sendiri yang menarik dari PantasOS ialah pengubah suara yang bisa dimanfaatkan saat kalian bermain game. One UI 4.0 sendiri adalah sistem antarmuka yang banyak digunakan HP Samsung ya, yang rilis di tahun 2022 ini. Sistem yang berbasiskan Android 12 ini cukup mudah untuk digunakan dengan tampilan yang sebenarnya cukup sederhana ya, sehingga pengguna itu tampaknya nggak akan terlalu pusing ketika menggunakan perangkat Samsung. Hal ini berlaku tidak hanya di perangkat flagship ya, namun juga di kelas menengah dan entry level dari Samsung yang menggunakan One UI 4.0. Desain dari One UI ini juga cukup simple dengan harmoni warna yang nyaman sekali di mata. Tapi di balik tampilannya, One UI-nya juga memiliki animasi dan performa yang smooth dan tentu saja memiliki fitur optimalisasi baterai yang sangat efisien, sehingga baterai bisa bertahan cukup lama. Dan terakhir, tentu saja One UI itu salah satu sistem antarmuka Android yang punya upgrade atau update software itu cukup panjang. Oke Sobat Next Trend, untuk nominasi UI yang masuk ke dalam Next Trend Editorial Choice 2022 berikutnya adalah MIUI punyanya Xiaomi. Kenapa? Karena MIUI ini untuk versi terbarunya dia punya tampilan yang lebih simple dan sederhana. Kemudian MIUI sekarang itu juga udah punya floating windows di mode game. Jadi kalian itu bisa lebih santai lagi kalau misalkan mau buka aplikasi game sambil buka aplikasi yang lainnya. Terus ditambah untuk MIUI 13 dia itu udah punya fitur memory fusion teknologi, dimana sekarang buat HP-HP Xiaomi yang udah berjalan dengan MIUI 13 dipastikan punya fitur ekspansi RAM. Nah, untuk nominasi berikutnya ada Realme UI, yaitu ya udah jelas ya, ini punya siapa? Ini adalah UI punyanya Realme. Untuk Realme UI yang terbaru di sini tuh untuk antarmukanya itu dia udah lebih mewah lagi nih daripada generasi sebelumnya. Ditambah juga lebih simpel lagi, tombol-tombolnya nggak ribet, jadi untuk pengoperasian sistem antarmukanya itu lebih enak lagi buat para pengguna smartphone Realme. Kemudian untuk Realme UI juga punya sistem keamanan yang lebih ditingkatkan lagi. Privasi penggunanya udah bisa lebih aman lah dibandingkan dengan Realme UI generasi sebelumnya. Dan untuk Realme UI yang terbaru itu juga punya visual experience yang lebih banyak lagi kalau misalkan kalian itu tipe pengguna yang hobi nyalain always on display-nya. Lanjut
ke Harmony OS, sistem operasi buatan Huawei yang terlihat kemajuannya setelah tidak disokong oleh Google. Memiliki app gallery yang kian waktu semakin ditambah aplikasinya agar bisa memuaskan kebutuhan pengguna. Terdapat browser dan penempatan aplikasinya tertata rapi. Lalu bagi kalian yang tidak menemukan aplikasi yang diinginkan, dengan app gallery kalian bisa mendownload aplikasi via browser. Jadi kalian masih bisa Netflix atau nonton film lainnya di HP atau tablet Huawei. Gak lupa juga Harmony OS, meski gak ada Google, tapi tetap ada cara untuk bisa mengaksesnya. Dari secara inovasi, Harmony OS masuk ke nominasi HP pilihan next-gen antarmuka atau UI. Dari sekian banyak sistem antarmuka di Android, yang menjadi pilihan next-gen di tahun ini adalah ColorOS 12. Sistem dari Oppo ini memiliki fitur yang cukup banyak ya untuk mengoptimalisasi pengalaman memakai yang lebih menyenangkan kepada penggunanya, seperti split screen, flex window, dan multi-screen connect. Sistem ini juga cukup stabil dan efisien dalam mengkonsumsi daya baterai. Tapi yang cukup penting juga itu adalah kustomisasi dari tampilan yang bisa diubah sesuai keinginan dan selera pengguna, mulai dari desain icon, wallpaper, front, always on display, dan masih banyak lagi. Sistem operasi ini bisa kamu dapatkan dari perangkat Oppo yang termurah seperti Oppo A17 sampai flagshipnya yaitu Find X5. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nexttrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs Nexttrend untuk update berita mengenai Nexttrend Editorial Choice, terutama pemenang-pemenang lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nexttrend berikutnya.